Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Suhadi Purwatara MSI, Bapak Arif Azhari MSI, dan Bapak Nur Arianto MSI selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum geografi tanah dan konservasi lahan. Tak lupa Kak Zuraida dan Kak Silvia selaku asisten praktikum mata kuliah praktikum geografi tanah dan konservasi lahan. Saya Fajrul Falah, NIM 21405241003 dari kelas pendidikan geografi A angkatan 2021. Di sini saya akan menyampaikan terkait responsi praktikum geografi tanah dan konservasi lahan. Pokok materi yang saya pilih yaitu terkait sifat fisika tanah mengenai konsistensi tanah. Selamat menyaksikan. Sifat fisika tanah merupakan sifat yang dapat dilihat secara langsung dan dapat dirasakan dengan indera peraba. Salah satu dari sifat fisika tanah yaitu konsistensi tanah. Konsistensi tanah adalah sifat fisika tanah yang menggambarkan kuat lemahnya gaya kohesi dan adhesi antar partikel penyusun tanah. Menurut Sartohadi tahun 2016. Adhesi merupakan gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Gaya adhesi mengakibatkan dua zat akan saling melekat bila dicampurkan. Kohesi merupakan gaya tarik-menarik antara partikel zat yang sejenis. Gaya kohesi akan mengakibatkan dua zat apabila dicampurkan tidak akan saling melekat. Lalu, bagaimana cara menentukan konsistensi tanah? Penentuan yang pertama yaitu dengan cara metode kuantitatif. Penentuan secara kuantitatif dilakukan dengan menentukan batas-batas nilai Atterberg. Nilai-nilai Atterberg mencakup batas cair, batas lekat, batas gulungan, dan batas berubah warna. Penentuan metode secara kuantitatif dilaksanakan pada laboratorium. Penentuan kedua yaitu dapat dilakukan secara kualitatif. Penentuan cara ini dapat dilakukan secara langsung di lapangan. Konsistensi tanah dapat diketahui dan dianalisis pada beberapa keadaan seperti kondisi kering, lembab, dan basah, yaitu dengan melakukan pijatan atau remasan. Konsistensi tanah ini dapat dinyatakan dalam tingkat kekerasan, kepadatan, kelenturan, dan kelekatan. Berikut contoh penentuan konsistensi tanah secara kualitatif. Yang dibutuhkan yaitu sampel tanah dalam 3 kondisi, yaitu sampel tanah kondisi kering, sampel tanah kondisi lembab, dan sampel tanah kondisi basah. Pada sampel tanah kering, dilakukan upaya pengeringan terlebih dahulu, yaitu dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu dengan pengeringan menggunakan oven tanah dan secara langsung dengan sinar matahari. Dikarenakan keterbatasan, maka pengeringan tanah dilakukan secara langsung yaitu dengan sinar matahari, walaupun membutuhkan waktu yang lebih lama. Pada sampel tanah kering, kondisi kering apabila diremukan
maka tanah hanya dengan penekanan sedikit sudah hancur, tanpa membutuhkan penekanan yang tinggi. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa konsistensi tanah masuk ke dalam kelas 1 dengan derajat lunak. Sampel tanah yang kedua yaitu tanah kondisi lembab. Sampel ini diambil tanpa melakukan upaya pengeringan ataupun tanpa adanya penambahan air. Pada sampel ini, saat dilakukan sentuhan dan diremuk dengan tekanan yang tidak kuat, sampel tanah tersebut sudah hancur. Ketika dianalisis, maka konsistensi tanah pada kondisi lembab termasuk kelas 1 dengan derajat sangat gembur. Pada saat kondisi tanah basah, hasil yang dirasakan yaitu tanah terasa melekat pada jari dan telapak tangan, tetapi tidak terasa licin dan jari-jari masih mudah untuk direnggangkan. Pada saat penggulungan tidak mengalami keretakan. Dari kelenturan, apabila tanah basah tersebut dibuat sebuah lengkungan seperti cincin, maka hasilnya tidak patah, hanya mengalami retak sedikit. Kesimpulan yang dapat diambil dari penentuan konsistensi tanah yaitu hasil analisis dalam penentuan ini menghasilkan bahwa kondisi tanah lembab memiliki derajat sangat gembur. Tanah gembur sangatlah baik untuk melakukan penanaman. Kondisi basah, kerekatan agak lekat dan kelihatan liat. Hal tersebut masih tergolong normal karena tanah tidak masuk pada derajat sangat lekat dan sangat liat. Apabila tingkat kelihatan sangat tinggi, maka akan berpengaruh pada porositas yang semakin kecil. Pada kondisi kering, tanah termasuk lunak. Tanah yang lunak menjadikan proses pengolahan tanah lebih mudah karena tidak memerlukan alat-alat berat yang lebih kuat untuk mengolah tanah. Cukup sekian video responsi praktikum geografi tanah dan konservasi lahan. Apabila terdapat kesalahan, baik dalam segi penulisan, pengucapan, dan lain sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.